Ya, saya senang sekali bisa bergabung di dalam kebaktian bersama Jemaat New York Melambai. Dan jujur saja, saya sangat kaget ketika Pendeta Roy Pitoy meminta saya untuk melayani jemaat ini, karena setahu saya Pendeta Roy Pitoy itu udah luar biasa deh, nggak ada duanya. Ya, karena memang secara keluarga kami punya pengalaman khusus yang istimewa dengan Pak Pendeta Roy Pitoy. Saya tidak perlu sebutkan seperti apa, tapi yang pasti saya mengagumi bersama keluarga integritas gembala Bapak Ibu sekalian. Bukan karena ada pendeta ya saya ngomong begini ya, tapi memang itulah yang kami rasakan, karena apa yang dikatakan Pak Pendeta itu juga dilakukan, walaupun mungkin berbeda dengan yang lain-lain ya. Baiklah, pada sahabat ini saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala, yaitu Bapak Pendeta Roy Pitoy. Terima kasih Pak Pendeta untuk kepercayaannya, walaupun sebenarnya saya mau tolak loh. Cuman aduh gimana ya, pendeta yang ngomong sih ya. Jadi sebenarnya saya mau tolak karena apa? Minggu ini saya luar biasa sibuknya, karena Bapak Ibu tahu saya selain psikolog, saya juga adalah kepala sekolah dan harus mengelola sekolah karena yang memiliki adalah yayasan di mana suami saya adalah ketua yayasannya. Jadi ini banyak sekali orang tua yang bermasalah dengan COVID ini, sehingga saya harus kerja keras berpikir luar biasa sepanjang minggu ini, bahkan minggu-minggu sebelumnya. Jadi sebenarnya tadi saya mau tolak, tapi saya pikir nggak boleh menolak pekerjaan Tuhan. Itu pesan dari mama saya. Jadi saya harus berjuang mati-matian supaya saya bisa melayani Bapak Ibu sekalian, dan tolong doakan saya. Sambil melihat ini, tolong doakan saya agar kiranya Roh Kudus betul-betul melingkupi saya, sehingga yang saya sampaikan bukan dari pikiran, bukan dari hati, tapi betul-betul Tuhan yang menggunakan bibir saya yang tidak sempurna ini, yang penuh dosa ini, sehingga kita sama-sama terberkati. Amin, saudara? Ya, saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk semua majelis yang tentunya harus mempertimbangkan siapa yang boleh untuk melayani di gereja, karena tentu saja ada batasan-batasan dan juga pertimbangan-pertimbangan ya. Baiklah, sebelum kita mulai, izinkan saya berdoa terlebih dahulu untuk kita kembali mengundang Roh Kudus menguasai hati kita. Kita berdoa. Bapa Semawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, bila mana Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk kembali beribadah menyembah-Mu ya Tuhan pada hari Sabat yang suci ini. Dan bersama saudara-saudara sekandung kami dari GMHK New York Melambai, hamba memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu sungguh-sungguh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga hati kami semua bagaikan tanah yang gembur, sehingga setiap butir-butir kebenaran firman-Mu Tuhan dapat tertanam di hati kami dan tidak sia-sia, tapi sungguh-sungguh dapat tumbuh subur dan pada saatnya akan berbuah, menjadi berkat bagi kami, bagi sesama, dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, ampuni dosa dan kesalahan kami, tutup bungkus kami semua pribadi lepas pribadi dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini renungan kita saya ambil dari materi yang sebagian sebetulnya sudah sering saya perdengarkan, yaitu growth mindset. Saya kemana-mana sering sekali membawakan ini, tapi untuk yang pandemi tentu saja saya harus banyak merombak karena disesuaikan dengan kondisi kita ya. Dan ini saya ambil dari internet. Apakah betul ini Jemaat New York Melambai ya? Karena saya di internet, di Google, ini katanya Jemaat New York Melambai ini pada saat Pathfinder dan gembalanya, Pak Pendeta Roy Pito yang ganteng ini ya. Oke, selamat Sabat untuk semua anak muda. Kita nanti ketemu lagi jam 3 ya. Kita akan bahas growth mindset dalam hal untuk ya, mungkin kalau bagi orang tua kita akan diskusi tanya jawab dari hasil khotbah ini, dan juga buat orang muda saya ingin kalian semua bisa menjadi tiang-tiang gereja, leader-leader di masa depan dengan pola pikir yang bertumbuh. Amin. Oke. Saya mau mulai dengan kesaksian pribadi. Bapak Ibu tahu kenapa saya akhirnya merasa saya harus pacu diri saya di tengah kesibukan saya dan juga masalah yang begitu bertumpuk. Kenapa saya mau terima tawaran Pak Pendeta? Karena selain saya menghormati Pak Pendeta, tapi saya juga punya kesaksian pribadi yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya bukan kesaksian saya sendiri ya, tapi kesaksian keluarga, khususnya saya dengan suami saya. Oh ya, di sini juga ada suami saya loh.
Itu ada Bapak Bob Saragi, juga ada, ini di sebelah saya adalah Godwin, anak kedua saya. Godwin, salam Bu. Ya, selamat sahabat. Ya, kemudian juga ada Pak Saragi di sana, dia juga ada di laptopnya. Selamat sahabat Pak Saragi. Ya, kemudian juga ada ayah saya, sudah lanjut usia 78 tahun. Selamat sahabat Pak. Ya, selamat sahabat. Ya. Dan kemudian juga ada anak saya nomor 1, Goda Lausaragi. Selamat sahabat. Ya, dia sedang berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Solo. Sedangkan Godwin ini sedang sekolah di Sekolah Advent Makarios, kelas 3, mau kuliah juga ya. Oke, inilah kesaksian saya. Jadi, pada satu saat saya harus kedua kali ke rumah sakit. Karena kami merasakan seperti yang kriteria COVID, gitu ya. Jadi kami, terus terang saya mengalami masa-masa yang sangat menegangkan. Waktu saya ke rumah sakit itu di mana-mana udah seperti banyak astronot ya, dengan pakaian yang semua serba dibungkus, dikasih tameng dan semuanya lah. Dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit kita harus ambil jarak dan seterusnya. Menurut saya ini cukup menegangkan. Tapi saya harus ke sana karena apa? Saya terganggu sekali dengan apa yang saya alami. Khususnya ketika saya tahu ketika suatu hari saya mendengar waktu kita kebaktian di Hope Channel ya pada hari Sabat pertama itu bahwa salah satu pendeta terkasih kita sedang sakit parah gitu ya. Saya tidak mau sebutkan namanya, yang pasti saya sangat menghormati beliau. Namun masalahnya adalah saya sedang nggak enak ini badan saya ya. Saya sedang nggak enak. Jadi ini gambar di sini yaitu di sebelah kiri itu waktu saya memberikan renungan pagi di kantor Uni atas permintaan dari Ibu Ketua Uni. Lalu hari kedua saya kasih renungan lagi, tapi saya juga harus berbicara di pertemuan pendeta dan keluarga di JLC Jakarta apa ya lupa saya. Pak Pendeta Roy Pita mungkin ada hadir di sana ya dengan Ibu. Jadi JLC di Gereja MT Haryono. Jadi banyak sekali pendeta-pendeta dan juga istri untuk saya berikan seminar gitu. Nah, lalu waktu saya turun dari mimbar, saya udah buru-buru mau ke Hope Channel karena saya harus syuting lagi. Ya, jadi saya ketemu, ini pakaiannya masih sama dengan yang saya pakai saat ini. Jadi saya ke Hope Channel untuk melakukan syuting gitu, rekaman karena saya mengisi acara Love Your Child yang bisa Bapak Ibu ikuti setiap hari Sabat dan juga hari Rabu kalau nggak salah ya. Nah, jadi saya mau buru-buru, tapi waktu saya turun, ada pendeta kita yang terkasih ini samper saya. Jadi, Ibu Saragi terima kasih untuk renungannya gitu. Saya disalam, terus kita sempat berbicara panjang lebar gitu. Jadi terus terang saya menghindari banyak bersalaman karena pada saat itu sudah mulai ada peraturan bahwa kita hindari bersalaman begini ya, bersentuhan tangan harus namaste seperti ini. Jadi saya nggak enak juga begini dengan Pak Pendeta, jadi saya berusaha cepat-cepat pergi gitu. Nah, ketika akhirnya pada Sabat, lalu kemudian saya juga harus pergi ke Solo karena anak saya sudah minta-minta, Mami jemput saya, ini di sini KLB, di Solo ini bahaya banget Mami, tolong Mami jemput aku. Nah, saya mau suruh dia naik pesawat nggak berani karena ya kita tahu ya, infeksi ada di mana-mana gitu. Jadi akhirnya kami putuskan kami yang jemput naik mobil dengan suami saya dan kami sampai langsung balik lagi gitu. Hanya tidur 1-2 jam lah di rest area lalu pulang. Nah, sebelum saya ke Solo, itu tanggal 15 Maret saya juga memberikan seminar Sekolah Sahabat Anak-anak di kantor conference. Nah, jadi habis dari seminar conference, kemudian juga saya dari Solo, kok ya ini hari pertama kita kebaktian online ya, tanggal 21 Maret ya kalau tidak salah ya. Waktu itu yang berkhotbah adalah pendeta Sugi Sitorus, ketua uni kita. Nah, waktu itu saya badannya sudah mulai agak meriang gitu. Sudah mulai nggak enak, cuman saya berusaha tahan, saya pikir cuma masuk angin kali kecapean dari Solo gitu. Lalu kemudian makin parah, ini badan saya makin nggak keru-keruan, badan saya panas, kemudian mulai batuk, dan kebetulan saya punya asma, jadi mulai juga sesak. Saya jadi khawatir, ini anak saya sudah mulai coba cek kesehatan mamanya ya, dan dia juga tanya sama dosennya, tanya sama senior-seniornya, ini mami saya harus diapain gitu ya. Lalu pada hari Sabat kedua kita online itu saya dapat tugas untuk memberikan informasi atau sebagai narasumber di acara PA di Hope Channel.
Itu saya lakukan di rumah gitu. Jadi kita online seperti inilah. Jadi waktu itu pagi, sahabat pagi, saya berusaha untuk menguatkan diri. Tapi kok nggak kuat ya? Saya batuk, dada ini sesaknya luar biasa. Akhirnya saya bilang, aduh, Mami nggak bisa ikut kebaktian deh di ruang tamu. Mami harus ke kamar, jadi saya tidur. Lalu saya bikin WA kepada Jeffrey Siadari di Hope Channel. Saya bilang, saya kayaknya nggak bisa ikut loh. Nanti sore tolong cari yang lain. Saya sakit, jadi saya nggak mau sebutkan sakitnya apa gitu. Tapi sepanjang saya berbaring, saya terngiang-ngiang di telinga saya, ini saatnya kamu menolong orang. Terus saya bilang, Tuhan, bagaimana saya mau menguatkan orang lain? Kan ini Hope Channel bilang, Tante, tolong kasih masukan karena banyak sekali pemirsa yang minta supaya dikuatkan karena mereka banyak yang cemas gitu, banyak yang sudah sering nggak bisa tidur gitu kan. Aduh Tuhan, gimana ya? Tapi saya batuk-batuk, nanti masa saya menguatkan orang di saat saya sedang batuk-batuk? Ini gimana Tuhan? Terus tapi hati saya bilang, waktu saya berdoa, Helen, ini kesempatan menolong mereka. Lakukan ini. Minggu di depan udah temanya sudah berbeda. Jadi kalau minggu depan kamu sudah sembuh ya nggak ada gunanya lagi. Saya bilang gitu, oke Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya untuk melayani Engkau di Hope Channel, tolong berikan tanda. Saya ingin batuk saya hilang Tuhan. Terus saya ingat dengan obat batuk yang saya buat sendiri. Saya biasa di rumah bikin obat batuk, yaitu dari pala, cengkeh, daun sirih, dan juga jeruk nipis. Itu saya rebus. Biasanya selalu ampuh, tapi kali ini nggak ampuh gitu. Nah, pada hari Sabat itu, saya tanya sama Tuhan, Tuhan tolong berkati, saya mau minum ini. Kalau memang saya batuk saya hilang, saya akan bilang sama Hope Channel, saya akan layani. Kalau enggak, berarti Tuhan tidak setuju. Lalu saya coba minum. Saya minum, lalu mulai hilang batuknya. Mulai reda, lalu saya WA lagi. Dan Jeffrey, boleh, saya sudah sehat. Oke, saya akan layani. Oh, Tante terima kasih gitu. Sudah saya layani dan betul-betul batuk itu hilang. Batuk itu hilang, walaupun udah gatal tapi hilang. Entah kenapa tuh hilang. Jadi saya melayani dengan begitu bersungguh-sungguh gitu karena saya benar-benar terbeban untuk menolong pemirsa Hope Channel ya, terutama orang muda di sana. Tapi Bapak Ibu tahu, malam setelah saya selesai melayani di PA Hope Channel tanggal 28 Maret, batuk itu menjadi-jadi. Saya minum lagi obat batuk, nggak kena. Terus batuk, sehingga akhirnya saya pergi lagi ke rumah sakit Siloam. Jadi, bukan pergi lagi, ini yang pertama ya, tadinya saya belum berobat itu. Jadi saya pergi ke Siloam, lalu diperiksa oleh dokter bilang, itu Ibu paru-parunya tidak ada suara yang mengkhawatirkan, jadi Ibu mungkin cuma demam biasa gitu. Demam biasa, jadi ini udah yang kedua kali belum ya. Jadi akhirnya saya putuskan untuk minta izin dokter untuk rapid test. Saya minta izin dokter, Tuhan, dokter tolong saya mau cek, saya COVID apa bukan sih ini, kok batuknya parah begini. Tapi memang ini yang kedua kalau nggak salah ya. Oh ini kedua, maaf. Yang tadi yang pertama setelah pulang dari Solo ya. Nah ini yang kedua. Nah saya ke dokter lagi, terus dokter bilang, Ibu, saya kasih tahu ya, kalau Ibu nekat ke RSU untuk COVID test, ada dua resikonya. Itu resiko pertama, oke, mungkin sih Ibu nanti aman-aman saja ya. Tapi ada resiko kedua adalah sebenarnya mungkin Ibu negatif, tapi pulang-pulang jadi positif loh. Kenapa? Karena di sana banyak sekali penderita corona yang ngantri loh, Bu. Jadi saran dokter gimana? Saran saya, Ibu di rumah saja, isolasi mandiri. Kita nggak tahu apakah Ibu COVID atau enggak. Tapi saya jelaskan bahwa saya pernah ketemu dengan dan bersalaman, berbincang-bincang dengan seseorang yang memang ternyata meninggal, dan setelah meninggal diperiksa oleh rumah sakit dan ternyata memang terbukti beliau positif COVID gitu. Lalu saya juga pernah ngasih seminar di ruangan, dan di ruangan itu ada beberapa yang lapor bahwa mereka juga sakit, batuk-batuk nggak sembuh-sembuh gitu. Saya nggak tahu apa mereka COVID atau enggak, tapi mereka nggak batuk nggak sembuh-sembuh. Jadi dokter, saya juga dari Solo, tempat KLB gimana ini? Lalu dokter bilang, Ibu, saya melihat paru-paru Ibu tuh masih tidak ada suara yang mengkhawatirkan. Dia tetap ngomong seperti itu. Jadi sebaiknya Ibu isolasi mandiri aja ya. Nanti kalau memang makin parah Bu, setelah minum obat batuk ini dan juga demam dan seterusnya, demam saya sudah turun. Jadi waktu hari Sabtu saya melayani, hari Minggu demam tinggi sekali dan muntah-muntah, lalu pada saat malam masih demam, tapi pas ke rumah sakit turun 36. Jadi dokter bilang, ini sudah 36, Bu. Berarti Ibu sebenarnya sudah ada perbaikan.
oh gitu ya, ibu kan sudah 1 minggu lebih ya mengalami seperti ini. Jadi sudah ada perbaikan dan akhirnya nyatanya pulang dari rumah sakit saya muntah-muntah lagi dan sempat tidak sadarkan diri. Lalu akhirnya ternyata diselidiki bukan karena batuknya tidak sadarkan diri, karena memang tensi saya drop karena saya nggak bisa makan. Lidah saya pahit luar biasa. Tapi saya pikir saya harus berjuang karena saya lihat papa saya harus rawat dia. Lalu kalau nggak ada saya siapa yang rawat dia gitu. Saya lihat anak-anak saya lihat suami saya. Tapi memang pada satu titik saya benar-benar sudah nggak kuat lagi karena batuknya yang luar biasa, sesak napasnya yang luar biasa. Saya berdoa dan berdoa, lalu saya bilang, saya ingat benar doa saya. Satu siang itu saya berdoa, saya bilang gini, Tuhan, saya ingin berjuang untuk sembuh. Tapi kalau Tuhan memang merasa bahwa sudah cukup umur saya, kalau boleh jangan tunda 1 detik pun Tuhan. Tolong ambil saya. Hanya satu permintaan saya, tolong jaga keluarga saya agar mereka tidak ada yang terkena. Kalau boleh mereka semua sehat-sehat. Anak saya bisa menjadi pelayan Tuhan. Itu permintaan saya Tuhan. Setelah saya berdoa ini, Tuhan kalau boleh silakan cabut nyawa saya. Saya sudah siap. Saya nggak kuat dengan penderitaan ini gitu. Karena gelisah, dan bukan gelisah, badan saya sakit semua. Badan saya sakit semua, lidah pahit. Aduh, rasanya gimana ya, benar-benar nggak enak sekali. Jadi akhirnya karena saya pas habis berdoa kok saya masih hidup, besok juga masih hidup. Cuman beruntungnya saya karena ya saya berusaha mengkonseling diri saya sendiri supaya tetap bisa tidur tenang, supaya tidur nyenyak gitu. Suami saya gelisah, saya berusaha untuk konseling dia sehingga kami berdua berusaha untuk tidur nyenyak. Itu modal kita untuk lebih cepat pulih ya. Dan kita juga lakukan seperti ini. Ya kami berjemur tiap pagi nih. Ya jadi kita jalan ke dermaga dekat rumah ini lalu kita berjemur semua termasuk saya. Dan pelan-pelan Tuhan pulihkan sampai sekitar kira-kira 2-3 minggu baru kami mulai pulih ya. Dan kalau kemarin kita senyumnya masih terpaksa, tapi pada tanggal 18 April saya merasakan pulih yang luar biasa dari Tuhan, sehingga ketika Hope Channel minta tolong saya lagi untuk PA, saya sudah lebih semangat, saya sudah lebih segar, dan kata orang lebih gemuk ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itulah yang membuat saya ingin sekali berusaha untuk menyiapkan materi ini di tengah segala kesibukan saya, karena saya cinta saudara-saudara saya dimanapun, khususnya juga di New York Melambai, yang walaupun mungkin hanya 1-2 yang pernah bertemu dengan saya ya pada saat BWA wilayah 12 ya. Nah, ini ayat yang membuat saya semakin dikuatkan. Ini ayat pada saat hari Jumat kemarin penunggu pagi ya. Kita mungkin bisa baca bersama-sama dalam 2 Korintus 1 ayat 3. 1, 2, 3. Kita baca ya. Allah yang menghibur kami, ya, Allah yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kalau kita sudah melewati masa-masa sulit, dan Tuhan sudah menghibur kita, maka kita juga punya keharusan, kewajiban untuk menghibur juga orang lain. Inilah yang menjadi penguat saya untuk do sebaik mungkin untuk melayani sesama. Dan memang sejak saya melayani di Hope Channel, pada saat saya yang pertama itu, yang saya sakit batuk-batuk itu yang akhirnya berhenti sejenak gitu ya, selama waktu pelayanan dengan Hope Channel, sejak itu memang banyak yang WA saya. Iya, jadi terima kasih ya pelayanannya di Hope Channel, saya jadi mengerti saya harus bagaimana dan bagaimana gitu ya. Dan aduh, jadi banyak banget yang saya harus bantu gitu, dan saya pikir, aduh puji Tuhan, terima kasih akhirnya sesama Advent kita, saya biasanya menolong bukan Advent ya. Nah ini sesama Advent ternyata banyak sekali yang perlu kita bantu, dan itu adalah pelajaran yang indah sebagai orang tua untuk memberikan contoh kepada anak-anak kami di sini yang sedang bertumbuh. Jadi bukan tunggu sampai cukup dulu semuanya, sehat prima dulu semua baru nolong orang lain, tidak. Pada saat kita kurang pun bantu, pikirkan orang lain, jangan fokus pada diri sendiri. Oke, sekarang bagaimana sih caranya menghadapi kecemasan? Kecemasan rupanya yang paling banyak saya temui pada saat mengkonseling orang-orang yang menghubungi saya gitu ya, termasuk keluarga saya sendiri. Itu sampai mereka sesak napas beneran loh. Gitu. Tapi kalau ketika ngobrol sama saya kok hilang? Terus saya bilang itu bukan COVID, itu bukan corona, tapi corona-coronaan karena psikosomatis. Coba munculnya sesak itu pada saat kapan? Pada saat buka WA nggak tentang COVID? Iya sih. Nah ini sekarang
aman ngobrolnya. Iya ya, kenapa bisa hilang? Itu namanya psikosomatis. Dia hanya muncul pada saat kita betul-betul sedang terfokus pada berita yang memang mengkhawatirkan kita atau sumber stres yang sedang kita hadapi. Jadi gimana sih cara menghadapi atau mengatasi masalah kecemasan ini selama coronavirus sedang merebak? Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa dampak pandemi COVID-19 ini membuat perilaku pola perilaku kita banyak berubah, ya kan? Tadinya bisa keluar bebas, sekarang tidak. Saya setiap hari sebenarnya di rumah pun pakai masker. Ini berhubung bertemu dengan saudara, saya tidak pakai masker. Saya pakai masker kemana-mana, apalagi ada orang tua saya ya. Jadi saya jaga baik-baik karena lanjut usia ini memang sangat beresiko untuk lebih parah ketika terkena corona ini. Nah, juga masalah ekonomi. Ya, orang tua murid banyak yang punya masalah ini, katanya dipotong 50% gajinya karena WFH dan seterusnya. Kemudian juga sosial. Sekarang kita jadi sepertinya kok makin dingin ya, makin dingin kasih itu. Jadi pada saat saya melihat di video pendeta yang kami kasihi dikuburkan dengan cara seperti tata laksana menguburkan korban COVID. Aduh, nggak boleh banyak orang yang datang, sedih sekali rasanya. Tapi bukan kemauan kita sebenarnya. Dan orang-orang juga sebenarnya juga mengasihi. Cuman apa boleh buat? Ada aturan nggak boleh. Hanya keluarga terdekat saja yang boleh menghadiri. Rasanya kok sepertinya kasih itu semakin memudar. Karena aturan, karena keadaan, karena situasi yang diciptakan oleh virus nakal ini. Ya. Kemudian juga politik. Lihatlah sekarang sudah mulai banyak yang berusaha mengacau negara kita dengan hoaks-hoaksnya. Dan yang saya mau sampaikan hal ini adalah dampak pada kesehatan jasmani dan rohani, khususnya rohani. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mohon dengan sangat, apabila Bapak Ibu mendapatkan informasi tentang kondisi Indonesia saat ini dalam hal jumlah penderita, jumlah kematian, jumlah yang sembuh, dan seterusnya, tolong cek, apakah ada perasaan deg-degan, ada rasa deg-degan? Apakah ada berkeringat? Apakah ada rasa seperti seperti sedikit kaku begitu, tangan basah? Nah, kalau ada kemungkinan Anda sedang mengalami kecemasan yang sebenarnya normal ya akan pandemi ini. Tapi kalau sampai ngos-ngosan gitu, seperti sedang menghadapi kejaran anjing gitu ya, ketakutan seperti itu namanya panik, udah serangan panik. Kalau udah serangan panik seperti ini, kita susah untuk berpikir normal, kita susah untuk berperilaku yang sewajarnya gitu. Cemas berlebihan, dan juga bisa juga kalau kecemasan normal ini tidak diatasi, itu akan membuat depresi. Depresi itu apa? Kesedihan yang sangat mendalam. Kesedihan itu wajar, tapi kalau kesedihan yang mendalam ini gangguan, ya. Kalau sudah sampai pada depresi atau kesedihan yang mendalam, yang terjadi adalah bunuh diri sangat dekat. Contohnya adalah menteri di Jerman sana yang kan saking bingung dia udah melihat, dia udah menghitung nih dampaknya akan seperti ini pada negara Jerman. Perekonomian Jerman akan sangat terganggu. Dia bunuh diri, saudara. Silakan baca sendiri di Google ya. Itu karena apa? Karena dia terlalu cemas dan cemasnya tidak dikelola dengan baik. Jadi depresi yang berlebih, kecemasan yang berlebihan akan berdampak pada panik, cemas berlebihan, dan juga depresi karena takut terinfeksi. Kalau sudah begini, cemas berlebihan, akan muncul gejala yang disebut dengan psikosomatis. Psiko itu artinya jiwa, soma itu tubuh. Jadi antara jiwa dan tubuh, kan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, gitu kan. Nah, kalau ada jiwa yang kuat, mestinya tubuhnya juga sehat, gitu ya. Makanya Ellen White bilang tubuh itu sangat dikendalikan oleh pikiran kita. Jadi kalau pikirannya itu jahat, itu biasanya orang nggak sehat itu ya. Nah, kalau pikirannya jahat tuh biasanya sakit-sakitan dan seterusnya. Ya, psikosomatis ini adalah gejala fisik yang bisa muncul mirip-mirip seperti penderita COVID-19, padahal bukan. Ya. Nah, kalau sudah cemas, sudah berlebihan cemasnya, apalagi sudah psikosomatis pula, maka dia akan berperilaku tidak wajar, dan contohnya adalah makan mungkin udah ogah-ogahan, aduh saya nggak mau makan nih, dan seterusnya. Daya tahan tubuh menurun. Ya, daya tahan tubuh itu menurun bisa karena sangat dipengaruhi oleh pikiran. Bapak Ibu tahu kan banyak dokter-dokter yang juga meninggal karena terinfeksi virus ini. Banyak juga suster-suster yang meninggal. Dan setelah diselidiki, kenapa mereka meninggal? Karena daya tahan tubuh mereka yang menurun.
Padahal perlengkapannya lengkap loh, APD-nya lengkap. Kenapa? Karena daya tahan menurun. Kenapa daya tahan menurun? Setelah diselidiki mereka yang meninggal, kecuali yang memang sudah punya penyakit ya, misalnya dia punya diabetes, atau dia punya jantung, dia punya kanker, atau dia punya penyakit ginjal, itu memang kalau kena COVID akan cepat sekali untuk berproses menuju ke kesehatan yang memburuk dan cepat meninggal gitu ya. Tapi sebenarnya ini nggak ada diabetes, tidak ada jantung, tidak ada kanker. Kenapa kok dokter-dokter ini meninggal? Setelah diselidiki, mereka ini, terutama yang muda-muda ya, karena sakit hati. Mereka sudah bilang saya tuh nggak enak badannya, tapi mereka nggak boleh cuti. Mereka nggak boleh dirawat. Sakit hati mereka, saya menolong orang, tapi kok saya malah begini diperlakukan. Dipikirin terus. Ya, kemudian ada merasa kecewa, merasa marah, merasa sedih. Itu adalah satu keadaan yang bisa membuat daya tahan tubuh kita menurun seperti roller coaster gitu. Bzzz, anjlok. Kita minum vitamin nggak ada gunanya kalau pikiran kita tegang, stres, ketakutan. Nggak ada gunanya minum vitamin itu loh. Vitamin itu hanya membantu ya. Daya tahan tubuh akan menurun kalau pikiran kita tidak kita jaga. Ya, nah kalau daya tahan tubuh sudah menurun, Bapak Ibu ini badan jadi seperti welcome terhadap virus, ya mudah sekali virus itu menyerang dan mulai dari tenggorokan kalau virus corona dan masuk ke paru-paru dan akhirnya rusak semuanya. Oke, apa sih sebenarnya membuat masyarakat cemas dalam pandemik ini? Pertama biasanya takut tertular karena banyak berita ya, yang hoax pun dibaca. Jadi saya sarankan jangan baca sembarang berita. Tapi lihat aja yang dari pemerintah ya, dari WHO dan juga dari Kementerian Kesehatan. Yang lain jangan dibaca. Kenapa? Karena itu membuat kita jadi makin tegang, stres. Ini akan menurunkan daya tahan tubuh kita, berbahaya ya. Bisa juga masyarakat cemas karena memang ini PHK di mana-mana ya, restoran pada tutup nih. Ada juga boleh delivery gitu kan. Nah, padahal nggak semuanya sudah bisa menggunakan delivery seperti ini melalui online. Kenapa takut di PHK? Bisa karena nanti uangnya nggak ada. Yang kedua, harga diri. Kan orang kalau biasa bekerja, tiba-tiba di PHK, hancur harga dirinya. Takut tidak makan lagi. Takut anak-anak nanti nggak bisa minum susu. Takut nggak bisa bayar uang sekolah. Takut dijauhi orang karena saya nih udah pernah kena COVID. Waduh, nanti kalau saya kena COVID, maksudnya dia takut kena COVID karena nanti kalau saya kena COVID, saya pasti akan dikasih stigma dari masyarakat. Ih, hati-hati sama dia. Dia pernah corona, jangan deket-deket sama dia. Bisa begitu kan? Dan juga mungkin karena merasa kesepian. Biasanya bisa ke gereja, bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman pada saat potluck gitu. Sekarang nggak ada. Ya, merasa kesepian. Dan juga, ya tadi, psikosomatis. Itu beberapa hal yang membuat masyarakat cemas dengan kondisi ini atau pandemik ini. Bapak Ibu sekalian, kita baca dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, betapa kita harus menjaga pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Itu adalah 3 bagian dari jiwa, ya. Pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Kita baca dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu biasa marah-marah di rumah, kalau boleh dihentikan. Kenapa? Itu akan menimbulkan stres buat anak-anak. Nanti daya tahan tubuh anak-anak akan turun. Bapak Ibu kasih vitamin C seberapa ribu miligram, juga kalau diomel-omelin terus anaknya, daya tahan tubuhnya menurun. Suami sudah ada masalah dengan pekerjaan, jangan diomel-omelin lagi. Tahan bibir kita. Karena apa? Omelan kita akan membuat suami akan stres. Suami stres, anak-anak juga ikut stres, semua daya tahan menurun, ntar rame-rame kena corona lagi. Ya kan? Jangan sampai dong ya. Tahan. Kita terjaga supaya bukan cuma fisik, tapi juga pikiran kita ini loh, perasaan dan perilaku kita, jiwa kita baik-baik saja. Ini firman Tuhan dari 3 Yohanes 1 ayat 2. Sekarang apa sih kecemasan itu? Bapak Ibu kalau buka dalam bahasa Inggrisnya, itu anxiety, berasal dari bahasa Latin, angustus berarti kaku atau mencekik nih. Cemas. Emang kan kalau orang sedang kecemas karena mungkin ada melihat ular gitu kan seperti itu ya, seperti tercekik, seperti itulah yang namanya cemas. Menurut Sigmund Freud mengatakan bahwa kecemasan sebenarnya adalah fungsi ego untuk memperingatkan manusia tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya. Sehingga dapat disiapkan reaksinya apa nih untuk mengatasi itu. Misalnya di komplek Bapak Ibu,
udah tersiar kabar ada banyak ular keluar karena musim panas misalnya seperti itu ya. Oh, sudah ada yang kasih kabar di sana bahwa, ih ularnya masuk ke kamar mandi aku loh. Oh, di sana lagi seperti di rumah saya yang dulu, tetangga tuh yang bilang, ularnya gelantungan di horden. Gimana nggak takut? Kita dengar kabar kanan kiri dengar seperti itu. Pasti kita ada rasa cemas juga. Lalu apa yang kita lakukan? Pasti kita akan berbuat sesuatu yang bisa membuat kita bisa berdamai dengan ketakutan itu, bukan? Misalnya, oke, kita jaga supaya lingkungan kita bersih gitu ya. Kita gotong royong sehingga ular-ular, sarang-sarang ular itu bisa ditemukan. Dan memang beberapa waktu di komplek saya yang dulu ditemukan ular-ular yang besar gitu ya. Ngeri sekali sih. Nah, kecemasan ini berfungsi juga sebagai mekanisme yang melindungi ego kita karena kecemasan memberikan sinyal kepada kita bahwa ada bahaya. Dan kalau tidak dilakukan tindakan yang tepat, maka bahaya itu akan meningkat sampai ego dikalahkan. Jadi sebenarnya kecemasan itu satu hal yang wajar. Ada di bagian otak kepala kita ini yang mengatur untuk kecemasan. Jadi kecemasan itu ada gunanya. Sepanjang itu bisa bersikap adaptif ya. Nah, ada dua kecenderungan yang biasa dilakukan oleh orang dalam menghadapi kecemasan. Yang satu, Bapak Ibu coba lihat di gambar ini ya. Gambar apa ini? Kucing dan anjing ya. Kucing dan anjing. Nah, lihat bagaimana. Kucing ini kecil kan? Kukunya juga nggak sepanjang si anjing. Badannya kecil, mulutnya juga lebih kecil daripada anjing. Tapi kucing ini memilih untuk fight. Dia sebenarnya takut juga sama anjing ini. Kalau nggak takut nggak mungkin dia bikin badannya seperti seperti posisi kuda-kuda mau berantem gitu ya, menyerang gitu. Dia pasti takut. Dia juga ingin melindungi dirinya. Anjing ini bisa loh ketakutan sama binatang yang lebih kecil. Kenapa? Karena semangat fight dari si kucing. Dan si anjing, sudah ada gambar berikutnya, anjingnya akhirnya pergi ya. Nah, inilah dua pilihan. Yang satu sudah mulai mau mundur, yang satu maju. Kita mau yang pilih yang mana? Menghadapi situasi yang menakutkan saat ini, kita mau pilih seperti kucing atau seperti anjing yang akhirnya kabur, hilang, ngumpet, dan seterusnya. Nah, di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana Yunus ketika disuruh oleh Tuhan ke Niniwe mengabarkan agar mereka di sana di Niniwe itu bisa bertobat karena Tuhan akan mendatangkan malapetaka, tapi dengan dengan pilihannya sendiri dia malah pilih kabur. Dia pergi ke Tarsis kan, dia berusaha untuk flight dari masalah. Dia saya dulu sih waktu kecil diceritakan oleh guru sekolah sahabat saya bahwa kenapa Yunus nggak mau ke Niniwe karena dia takut di sana di Niniwe itu orangnya besar-besar dan banyak kanibal katanya gitu ya. Tapi sejalan dengan usia kita belajar sekolah sahabat juga ada yang menyatakan dalam diskusi sekolah sahabat bahwa Yunus tuh nggak mau ke sana karena dia emang nggak suka sama orang Niniwe. Enak aja itu orang diselamatkan, itu orang-orang jahat itu ngapain didatengin gitu ya. Jadi apapun itu yang pasti dia flight, dia pergi, dia tinggalkan masalah. Ya, dia berusaha ngumpet, dia ke Tarsis, dia sembunyi di kapal dan akhirnya tuh ketemu juga. Dan dia harus mengalami masa-masa nggak enak kan, masa-masa dia dihakimi oleh para penumpang di kapal tersebut dan masuk ke perut ikan, sempat merasakan tenggelam yang pasti sangat mengerikan karena saya juga pernah mengalami masa tenggelam ya, ngeri banget tenggelam itu loh. Nah apalagi itu saya di kolam renang tenggelamnya, ini tenggelam di laut, wow, serem banget saya udah kebayang. Dan masuk ke perut ikan, dan akhirnya nyampe juga ke Niniwe, kan seperti itu kan, dia berusaha flight, akhirnya berhadapan juga dengan masalah dan bahkan lebih sulit. Tadinya bisa datang dengan pakaian yang rapi, ini pakaiannya dengan compang-camping, ya. Jadi sebenarnya untuk menentukan kita mau flight atau fight, tentukan dulu, kita mau berhasil atau enggak. Menghadapi situasi yang menakutkan ini, kita mau kelompok yang berhasil atau kelompok yang gagal. Kalau hidup ini adalah pilihan, tidak ada yang memaksakan kita. Tuhan pun tidak pernah memaksakan kita. Kita boleh pilih kiri atau kanan. Kita boleh pilih yang baik atau yang jahat. Jalan yang kecil, jalan yang lebar. Sekarang juga untuk pola pikir, saya mau tawarkan dua pilihan. Anda mau pilih untuk menjadi pribadi dengan pola pikir yang bertumbuh, atau pola pikir yang kaku atau fixed mindset. Anda boleh pilih. Tapi yang pasti, saya mau sampaikan bahwa
di dalam kehidupan ini ternyata yang membuat berhasil itu bukan karena dia seorang yang punya IQ tinggi, bukan seorang yang gagah perkasa, bukan seorang yang punya pendidikan tinggi atau jabatan tinggi, atau punya gelar tinggi. No, yang membuat seseorang sukses dari hasil penelitian dari seorang psikolog terkenal dari Inggris yaitu Carol Dweck adalah pola pikir bertumbuh. Dan kita bisa melihat banyak sekali di dunia ini dalam berbagai sejarah masa lalu dan masa sekarang, orang-orang yang kayaknya ini dulu waktu di SMA, orang-orang biasa aja, nilainya juga biasa-biasa aja, kenapa sekarang jadi donatur ya pada saat reuni gitu ya. Coba ingat-ingat dulu. Teman-teman yang kita anggap sepele dulu, ternyata jadi orang luar biasa saat ini. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kecerdasan, IQ yang tinggi, atau sekolah tinggi, dan seterusnya akan membuat kita sukses. Tidak, saudaraku. Keberhasilan itu tergantung dari pola pikir ternyata. Dan Alkitab menegaskan juga, mendukung teori ini. Gitu. Itu sebabnya saya bawa kemana-mana ya. Jadi, apa ciri-cirinya kalau growth mindset? Apa ciri-ciri orang yang pola pikirnya bertumbuh? Yang pertama, dia tahu, oke, mungkin saya tidak terlalu cerdas seperti orang-orang lain karena nilai saya nggak setinggi mereka, tapi saya akan berusaha, saya akan bisa. Kalau saya mau berusaha, saya bisa. Tapi kalau yang fixed mindset bilang, itu udah nggak bisa lah, dari lahir udah seperti itu. Dan memang teori psikologi begitu ya, IQ itu nggak bisa bertambah. Ya, paling hanya beda-beda sedikit saja. Nah, yang kedua apa? Orang yang punya pola pikir bertumbuh, dia itu memeluk tantangan. Dan dia tidak mau lari dari kenyataan. Sementara yang fixed mindset, enggak saya kayak nggak bisa itu, ya. Kemudian juga orang-orang yang dari kelompok pola pikir bertumbuh, dia ini belajar dari kritikan orang lain. Dia belajar dari teguran orang lain. Sementara yang fixed mindset, dia abaikan tuh, bodoh amat, saya nggak suka kalau dikritik, saya nggak suka kalau dikasih nasihat yang berbeda dengan pendapat saya. Saya hanya mau dipuji, saya hanya mau mendapatkan feedback yang positif. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang dari kelompok pola pikir bertumbuh ini, dia bisa mencapai level yang lebih tinggi dalam prestasi. Prestasi lebih tinggi. Prestasi bukan hanya di sekolah, bukan hanya di kantor ya, tapi juga dalam kehidupan ini. Dia bisa mencapai apa sih yang dia inginkan. Oke, saya mau tetap bahagia dalam situasi pandemik ini. Saya nggak mau dikuasai oleh kecemasan. Itu kan impian kita. Sebutkan impian kita apa. Sadari kita maunya apa sih? Nah, itu kita capai, kita perjuangkan, kita doakan, kita gumulkan, ya. Tapi kalau yang fixed mindset bilang, ya udahlah, nasib mau bilang apa? Ya udahlah, ini yang saya bisa cuma segini, seperti itu. Jadi tidak mau berubah, seperti gembok, nggak bisa berubah. Sementara growth mindset seperti yang digambar ini ya, di Bapak Ibu bisa lihat, saya suka gambar ini, yang growth mindset itu menunjukkan pohon seperti pohon itu bertumbuh ya. Prinsip tidak bisa dirubah. Prinsip kebenaran itu nggak bisa dirubah. Tapi hal-hal lain yang bisa membuat kita menerapkan prinsip itu dengan lebih baik, itu bisa kita tingkatkan. Ya, saya pikir nanti pada saat PA, kita akan belajar bagaimana sih tekniknya, gimana sih strateginya untuk bisa menjadi growth mindsetter di masa pandemik ini, dan juga bagi orang muda, bagaimana mempersiapkan orang muda menjadi pemimpin masa depan dengan pola pikir yang bertumbuh. Ya, oke. Bagaimana dengan tokoh yang lain? Oke, saya tidak mau banyak ya untuk yang flight ya, karena kita nggak mau belajar jadi flight, bukan? Kita nggak mau belajar untuk menjadi orang yang lari dari kenyataan. Hadapi. Kita lihat contoh dari Tuhan kita sendiri. Yesus fight saat mengalami kecemasan besar sebelum penyalipan. Mungkin Bapak Ibu bisa buka Matius 26 ayat 36 sampai 46 di rumah saja ya. Nanti setelah ini ya, karena kita masih punya materi agak banyak ini ya. Saat mengalami kecemasan satu malam sebelum penyalipan, dia berdoa dengan keringat seperti butiran darah, ya, keringat besar-besar seperti butiran darah. Dan kalau kita lihat dari ciri-ciri stres, itu adalah salah satu bukti bahwa dia betul-betul dalam kondisi yang sangat cemas. Ya, entah apa yang dicemaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, tapi kan yang pasti dia 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Kemanusiaannya membuat dia betul-betul merasakan seperti yang kita rasakan, yaitu dia juga mengalami kecemasan.
Dia mengalami pergumulan sungguh-sungguh sampai dia bilang, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku ya Tuhan, tapi biarlah bukan karena kehendakku yang jadi, tapi karena kehendakmu. Jadi dia betul-betul merasa bahwa, aduh kalau boleh jangan dong saya ngalamin ini, saya bakal disiksa. Dia sudah tahu bahwa dia akan disiksa, dia akan disalib, dan itu akan dipermalukan di depan banyak murid-muridnya. Itu beban. Pak Pendeta Roy Pitoy, coba kalau udah tahu bahwa besok akan disalib gitu, akan dihukum gantung, pasti ada perasaan satu pergumulan yang luar biasa, bukan? Walaupun kita menyerahkan diri kepada Tuhan, tapi pasti lewati itu masa kecemasan, dan itu sangat alami. Ya, tapi dia fight, dia tidak tinggalkan. Nah, yang kedua adalah ini yang saya suka sekali, yaitu pengalaman dari Paulus dan Silas. Ya, ketika mereka berada di dalam penjara, kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 34, kalau boleh dicatat ini dan tolong direnungkan baik-baik karena ini betul-betul cocok dengan keadaan kita pada saat ini ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 34. Bagaimana seorang Paulus dan Silas yang nggak salah apa-apa loh. Mereka ini menolong seorang seorang budak yang kerasukan setan. Iya kan, tapi karena si budak ini bisa meramal karena kerasukan setan itu, sehingga dia punya majikan yang bisa dapat duit gitu ya. Tapi ini si budak ikutin si Paulus dengan Silas, dan akhirnya Paulus usir itu setan dari tubuhnya, dan akhirnya orang ini betul-betul sembuh. Dan karena kesembuhannya nggak bisa ngeramal lagi, dan akhirnya mereka berdua ini, Paulus Silas yang nggak salah apa-apa, dia harus menanggung penderitaan, dia dikepung, dia dituntut, dan akhirnya dimasukkan dalam penjara bawah tanah. Bapak Ibu tahu dong, coba lihat di gambar ini, lihat paling bawah ada apa itu? Ada gambar apa? Coba hitam-hitam itu apa? Tikus. Bayangkan, dipasung kakinya. Bapak Ibu ke pandemi sih sekarang, paling disuruh pakai masker doang kan? Iya nggak sih? Tapi nggak dipasung kan? Disuruh stay at home ya, stay at home juga masih bisa tidur, masih bisa nonton, masih bisa dengar musik, masih bisa makan dengan enak, masih bisa ketemu suami atau istri. Banyak hal yang masih kita bisa syukuri gitu loh. Bandingkan dengan yang dialami oleh si Paulus dan Silas. Mereka bukan di rumah loh, di penjara. Dan bukan cuma di penjara, tapi di bawah tanah, di mana gelap dan juga ada tikus-tikus di sana. Ya, badan mereka babak belur, nggak diobatin. Ya, babak belur. Kita enggak kan? Masih seger-seger aja. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kita punya banyak sekali berkat. Pada saat hari ke berapa ya? Ke-17 kalau nggak salah, sejak kami sakit, saya dan suami, tiba-tiba pada saat itu suami saya makan, kita pesan daun singkong tumbuk ya dari catering gitu, dan juga ikan mas. Pada saat dia makan daun singkong tumbuk itu, saudara, suami saya bilang, puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Tapi kenapa sih? Aduh, akhirnya lidahku bisa merasa. Coba, selama ini bertahun-tahun, aku nggak pernah bersyukur karena lidahku bisa menikmati semua jenis rasa gitu, yang manis, yang asin, yang pahit, yang gurih. Tapi hari ini aku bisa sembuh, lidahku bisa kembali bisa merasa. Suami saya jerit-jerit, tahu Bapak Ibu. Jerit-jerit dia, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan kita. Bandingkan dengan apa yang dialami oleh Paulus dan Silas. Mereka tidak takut. Ya, maksud saya bukan tidak takut dalam arti tidak ada kecemasan, pasti ada. Tapi maksud saya tidak menunjukkan rasa takut itu pada orang-orang di sekitarnya. Yang mereka lakukan adalah berdoa dan bernyanyi lagu pujian. Silakan baca di Kisah 16 ayat 22 ya. Mereka menyanyikan lagu pujian kepada Allah di saat tidak ada lagi jalan keluar. Orang dipasung, nggak bisa kabur, ya kan? Disuruh kabur pun mereka nggak mau. Karena apa? Ya kalau saya tawanan, saya nggak akan kabur. Ketika terjadi gempa bumi, itu pasung terbuka, mereka bisa kabur kan? Tapi mereka nggak kabur, ya. Yang ada mereka tetap di situ, dan akhirnya penjara sipirnya bertobat, berterima kasih. Tadinya mau bunuh diri dia dengan pedang, akhirnya bilang, terima kasih ya Paulus, Silas, kamu baik sekali, saya mau belajar tentang imanmu. Lihat, penginjilan di tempat yang suram, di dalam kondisi yang menyakitkan, dia bisa menarik satu jiwa. Bagaimana dengan kita? Kita belum dipasung, saudara. Kita tidak mengalami gempa bumi yang membuat kita akhirnya harus merasakan satu ketidaknyamanan yang luar biasa. Mereka juga mengalami sakit, lihat, compang-camping dan berdarah-darah tubuhnya karena dipukuli banyak orang, disiksa. Tapi mereka tidak
mengucapkan kata-kata keluhan dan bersungut-sungut. Yang ada dalam mereka berdoa dan puji Tuhan, bernyanyi. Dan sikap mereka ini membuat mereka dapat memperkenalkan Tuhan yang mereka sembah kepada sipir penjara. Amin, saudara. Bagaimana dengan kita? Kita harus bisa, ya, dalam kondisi seperti ini menarik jiwa-jiwa yang lain datang mengenal Tuhan kita. Nah, yang lain adalah Daud. Bagaimana dia fight terhadap masalah, yaitu dengan menghadapi Goliat, tidak dengan baju zirah, tapi dengan alih-alih. Ya, yang dia kuasai aja, dia kuasai itu kan, dia datang dengan alih-alih. Dia bilang apa? Hai Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, pemilik semesta alam. Bapak Ibu, lihat Daud ini adalah milik dari Tuhan semesta alam. Kita juga termasuk, bukan? Sejak kita dibaptis, kita sudah mengikrarkan diri bahwa saya adalah milik Tuhan. Saya akan percaya sungguh pada Tuhan, sehingga saya mau ikuti apa yang dilarang. Saya tidak akan lakukan. Apa yang diizinkan, saya akan lakukan. Apa yang disuruh, saya akan terapkan. Mari kita buktikan bahwa janji itu tetap kita terapkan sampai Yesus datang kedua kali. Amin, saudara? Amin, ya. Oke, itu bisa dibaca dalam 1 Samuel 17 ayat 40-58. Nah, bagaimana dengan Ibu Ellen White? Mrs. Ellen White pada saat 100 tahun yang lalu berusia 66 tahun. Bapak Ibu sekitar 100 tahun yang lalu, ya. Tepatnya 1917 atau 1918, saya kurang pasti itu tahunnya, ya. Tapi yang pasti Bapak Ibu bisa baca di tulisan Ron Nubuat bahwa Ibu Ellen White ini pada saat pandemik seperti ini. Jadi pandemik ini bukan baru terjadi sekarang loh. 100 tahun yang lalu pernah terjadi loh. Dan jutaan orang di dunia. Kan dunia belum sebanyak sekarang kan, tapi jutaan orang sudah merasakan pandemi dan mati. Ya, sudah banyak yang terbunuh. Dan pada saat itu, pada saat pandemi sedang berlangsung, pandemi influenza kalau nggak salah, flu Spanyol ya. Nah, itu Ellen White berusia 66 tahun, which is itu adalah usia yang sangat rentan, sangat-sangat riskan. Kalau dia terlalu lelah, kalau dia sampai terkena virus ini, sudah pasti kemungkinan besar mati. Tapi apa yang Mrs. Ellen White lakukan? Dia putuskan untuk tetap bekerja di rumah tangganya. Dia tetap mengerjakan tugas-tugas rumah tangga dan juga dia tetap menulis apa yang Tuhan suruh untuk dia tulis kepada jemaat-jemaat dan juga buat kita saat ini. Ya, sehingga tulisan-tulisan Ron Nubuat banyak yang diproduksi pada saat pandemi, saudara. Jadi pandemi ini harusnya membuat kita lebih banyak menghasilkan sesuatu yang berguna buat orang lain. Harusnya masa pandemi ini kesempatan kita berpikir, karena kita nggak usah harus macet-macetan kan, naik bus atau naik mobil, macet-macetan, waktu habis terbuang. Biasanya macet ke kantor berapa? 1 jam, 1,5 atau 2 jam. Pulang pergi 4 jam, 3 jam. Nah, itu bisa kita pakai untuk merenungkan firman Tuhan. Saya tantang anak saya. Kalian, buku Ron Nubuat selama ini, katanya kuliah sibuk dan sebagainya. Sudah selesai di mana? Mami belum selesai, Mami. Masih bab sekian. Ini saatnya. Saat pandemi, kami mulai lagi lingkaran untuk membaca buku Ron Nubuat masing-masing satu paragraf, bergilir seperti itu sampai target kami selesai begitu, ya. Nah, jangan jadikan alasan pandemi ini untuk memanjakan kecemasan kita. Mrs. White mengatakan, jangan pernah kamu melemahkan orang lain dengan keluhan-keluhanmu. Gunakan bibir ini untuk menjadi berkat, bukan menyebarkan kecemasanmu ke sana kemari, kesedihanmu, penderitaanmu, lalu sebarkan ke semua orang. Tidak. Pada saat saya mengalami masa-masa sukar seperti ini, saya banyak menghubungi teman-teman saya, bilang, tolong doakan saya, tolong doakan saya, tolong doakan saya. Nah, pada saat saya sudah sembuh, baru saya bilang ke majelis, teman-teman, kemarin saya mengalami ini. Loh, kok nggak ngomong sih? Biar doakan. Saya bilang, saya nggak tahu apa yang saya saksikan. Saya ingin, kalau saya bicara, ya saya bisa menyaksikan sesuatu gitu loh, yang membuat kita dikuatkan. Kemarin saya bergumul, tapi kan saya udah bilang sama teman-teman, tolong doakan saya. Tapi saya nggak mau rinci itu penderitaan yang saya rasakan, karena saya pikir saya nggak mau melemahkan banyak orang. Ya, nah demikian juga dengan Yohanes terkasih di Pulau Patmos. Kita tahu semua bahwa semua murid Yesus melihat
bagaimana gurunya mati dikubur di gua Yusuf Arimatea, disimpan di gua ya. Lalu bangkit pada hari ketiga, kubur itu kosong dan mata semua murid-murid melihat dengan jelas. Mata fisik mereka bisa melihat dengan jelas. Bagaimana guru mereka, Tuhan mereka diangkat ke awan-awan. Itu menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga mereka nggak takut mati lagi. Dan memang harusnya yang namanya murid Yesus nggak boleh takut mati. Kita namanya Kristen kan? Kristen itu artinya apa? Murid Yesus. Kalau kita murid Yesus, harusnya nggak takut mati lagi. Kalau kita masih takut mati, diragukan ini kekristenan kita loh, saudara-saudara. Ya, semua murid Tuhan Yesus, semua mendapat siksaan. Matinya semua nggak enak. Jadi jangan hakimi pendeta yang mungkin dikuburkan karena dengan tata laksana seperti orang COVID, dan memang benar COVID ya, dikuburkan lalu kita hakimi, oh iya mungkin harusnya kalau orang ini, kalau orang yang pendeta yang baik pastinya dia tidak mengalami ini, dan jangan menghakimi saudara, jangan menghakimi. Murid Tuhan Yesus, 12 murid Tuhan Yesus, pengganti Yudas juga ada kan, semuanya matinya jelek, matinya nggak enak. Ada yang digoreng, ada yang digantung, ada yang dipancung, sama ya dipancung, ada yang disalib. Petrus maunya terbalik lagi. Kenapa? Saya nggak mau menyamai Tuhan saya. Semua matinya nggak enak. Jadi jangan hakimi. Pendeta-pendeta kita yang mengalami sakit COVID ini, mereka sedang bergumul. Mereka sedang mengalami satu hal yang nantinya akan menjadi saksi tentang kebesaran Tuhan. Jadi jangan pernah menghakimi siapapun. Amin, saudara ya. Nah, ini murid Tuhan Yesus cuma satu yang selamat, yaitu Yohanes yang terkasih. Dia digoreng hidup-hidup, dan ternyata dia tidak mati. Sehingga orang takut juga sama dia, lalu dibuang ke Pulau Patmos. Pulau Patmos sekarang indah, tapi kalau dulu saya nggak tahu ya, yang pasti dia di sana sendirian, bayangkan, sendirian di satu pulau, apa enaknya hidup sendirian itu, tapi dia tekun, berhubungan erat dengan Tuhan, dengan gurunya yang sudah sampai ke surga itu. Sehingga dia bisa mendengar semua petunjuk demi petunjuk tentang apa yang harus dia kabarkan kepada para jemaat dan juga kepada kita saat ini melalui buku atau kitab Wahyu. Jadi penderitaan itu kadang-kadang Tuhan izinkan untuk membuat kita lebih dekat pada Tuhan. Membuat kita lebih mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Karena apa? Karena kita terhindar dari kesibukan. Harusnya seperti itu ya. Nah, terakhir, Paulus. Dia juga menghadapi badai angin timur. Ceritanya ada dalam buku Kisah 27, ayat 23-25. Bagaimana dia menghadapi badai yang besar, angin timur, di mana kapal dia terombang-ambing. Bayangkan di gambar ini, kalau sampai kapal itu ditimpa badai, kayak ginilah kira-kira yang terjadi. Mengerikan sekali, saudara. Bukan cuma muntah. Mungkin kita juga akan merasakan banyak hal yang menakutkan ya. Tapi Paulus selamat dan bertahan. Karena apa? Dia lakukan 3 hal. 1, jangan takut. 2, never give up. Jangan patah semangat. Tetap berpengharapan. Umat Advent terkenal dengan pengharapan yang besar akan kedatangan Yesus kedua kali. Kita boleh bilang bahwa kita ini aktif dalam perkumpulan doa. Tapi kalau kita tidak punya pengharapan, kalau kita patah semangat, sia-sialah itu semua. Ya, saya pernah dengar tentang kisah seorang tukang kerupuk, ya, tukang sayur, bawa pikulan berat sekali. Aduh, siang tengah hari bolong panas sekali kan, keringetan dia ya, pegel sekali. Lalu ada truk. Supir truk lihat, waduh kasihan sekali tukang sayur ini. Pak, naik. Lalu dia naik. Dia pikir ini akan menolong tukang sayur ini supaya bisa tidak kesakitan lagi punggungnya, bahunya gitu ya, sakit sekali. Tapi pas dia intip dari spion, loh kok tukang sayurnya masih ngos-ngosan? Kenapa itu? Rupanya masih dipikul aja. Padahal kan dia sudah naik ke dalam truk, ke atas truk, harusnya kan digeletakin dong. Lepaskan. Taruh itu yang membebani kamu, membebani bahu kita, letakkan, taruh. Kan kita bisa enak berdiri atau duduk dengan nyaman, iya kan? Tapi yang dilakukan oleh tukang sayur ini kadang-kadang juga kita lakukan, saudara.
Berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tolong, usir kecemasan dari hatiku. Tuhan tolong, aku takut. Setelah berdoa tetap takut, tetap cemas, tetap khawatir. Jadi apa gunanya berdoa ya? Ibaratnya berdoa itulah kita ditolong sama supir truk untuk melepaskan beban kita. Letakkan. Jadilah kehendakmu ya. Jadi jangan takut kata Paulus, jangan patah semangat, tetap berharap. Dan yang ketiga, pelihara suatu sikap yang positif. Tidak akan binasa karena Tuhan beserta kita. Yang disebut binasa ini tolong jangan disederhanakan. Nanti saya tidak binasa. Nyatanya itu orang Advent yang aktif tuh binasa. Nyatanya itu pendeta kita binasa. Loh, binasa apa ini? Binasanya kita harus melihat dengan kacamata rohani ya. Tidak akan binasa, tidak akan merasakan kematian yang kedua. Ya, mati fisik biasa. Ini kan tubuh kita juga satu saat kan mati. Tapi tidak akan mengalami kebinasaan yang kedua karena Tuhan beserta kita. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita punya Tuhan yang menjadi gembala yang baik. Ayat bersautan kita di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ya. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Boleh kita bernyanyi bersama-sama Bapak Ibu? Boleh? Nyanyi ya. Golda mungkin bisa main piano. Ya, Tuhan adalah gembala. Boleh ya? 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berlumpur hijau, memimpiku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Bapak Ibu, kita mungkin sedang melewati jalan yang curam itu. Saat ini kita tidak bisa banyak berkutik. Mungkin lebih parah dari waktu-waktu lalu ya, SARS dan sebelumnya. Tapi saat ini benar-benar kita mungkin melewati lembah bayang-bayang kematian. Di kanan kiri kita mungkin sudah ada yang mati. Tapi kita pastikan, aku tidak akan takut bahaya. Karena Tuhan bersama kita. Gada dan tongkat Tuhan, itu menghibur kita. Bapak Ibu, mungkin kita berpikir, tapi Bu Saragi tahu nggak, saya sekarang penghasilannya berkurang. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Ada begitu banyak cara Tuhan memberikan kita air minum pada dombanya. Dia tahu kemana dia akan bawa dombanya untuk minum, untuk makan di rumput yang hijau. Banyak berdoa, banyak berkoneksi dengan banyak orang, dan kita bisa dapatkan petunjuk Tuhan untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang berbeda. Growth mindset, pola pikirnya harus bertumbuh. Jangan berpikir bahwa saya sudah tua, apa yang bisa lakukan. Itu fix. Itu fix namanya. Nanti siang jam 3 kita akan bahas bagaimana caranya untuk bisa menjadi growth mindset, pola pikir bertumbuh pada saat pandemi seperti ini. Ya, Bapak Ibu, ini adalah ayat yang terakhir, Yesaya 41 ayat 10. Saya undang semua kita membacanya dengan keras, termasuk anak-anak ya. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bukan tangan kiri, saudara. Tangan kanan. Jelas di sini dikatakan bahwa Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya. Begitu berartinya kita buat Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi kesimpulan yang saya bisa sampaikan pada khotbah hari ini adalah ancaman boleh ada Bapak Ibu karena kita masih di dunia. Pandemi boleh ada karena kita masih di dunia. Penyakit dan kematian boleh ada karena kita masih di dunia. Tapi kita punya Gembala Agung.
yang bertanggung jawab atas hidup dan mati kita di dunia ini. Gembala kita sangat mengasihi kita. Bagi yang percaya padanya, kita tidak akan perlu takut. Mengapa? Karena kita tahu pasti gembala kita selalu beserta kita. Terima kasih, sampai jumpa untuk diskusi di acara PA. Kita akan sama-sama membaca sekali lagi Mazmur 23 ayat 1 yang keras ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Saya sampaikan khotbah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bu Helena. Tolong doa tutup sekalian. Bapak Ibu, dengan segala kerendahan hati, saya mohon Bapak Pendeta Roy Pitoy untuk memimpin doa tutup kita ya. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Bu. Kita tunduk kepala saudara-saudara sekalian. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih karena walaupun hanya lewat Zoom kami boleh berbakti bersama-sama, bersekutu, dan kami bersyukur karena kami boleh juga mendengarkan sabda Tuhan yang menguatkan kami. Tuhan, tolong kami untuk memiliki cara berpikir yang bertumbuh, yang tidak menyerah dengan keadaan, tidak akan pernah menyerah dengan keadaan. Khususnya kami dalam keadaan yang sangat sulit saat ini secara manusia. Tapi tidak ada yang sulit bagi Engkau, ya Tuhan. Biarlah Engkau akan memetraikan firman Tuhan yang sudah disampaikan dalam hati dan pikiran kami, bahkan dalam perasaan kami, sehingga kami tidak akan ragu akan kuasa Tuhan di tengah-tengah kesulitan ini. Bapa, kami juga rindu untuk berdoa bagi begitu banyak orang yang menderita sekali lagi saat ini. Tuhan, tolong kuatkan mereka terus, agar mereka tidak akan menyerah. Tuhan, tolong agar jamah tubuh mereka, sehingga mereka beroleh kesembuhan. Dan biarlah detik-detik Sabat boleh menguatkan baik jasmani mereka maupun terlebih rohani mereka. Dan orang yang berkekurangan makanan, Tuhan, tolong sediakan kebutuhan mereka, jangan biarkan mereka kehilangan iman, dan tolong orang yang mampu untuk digerakkan membantu mereka, kami juga Tuhan. Engkau gerakan untuk membantu orang yang berkekurangan, baik makanan maupun berkekurangan dalam segala sesuatu. Biarlah kami akan terus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan dari Ibu Helena pada siang ini, berkati dia. Terima kasih untuk kesaksian yang dia berikan. Berkati seluruh keluarganya. Dan dalam masa-masa yang sulit ini, kiranya Tuhan juga akan menjauhkan seluruh keluarga dari virus COVID-19 ini. Bapa, kami serahkan segenap permohonan doa kami hanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat Sabat saudara-saudara. Terima kasih untuk bersama dengan kami, Jemaat Nyur, tamu-tamu maupun anggota. Kita akan bertemu lagi jam 3 dengan Ibu Helena. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Helena. Tuhan berkati. Ibu Helena atas Terima kasih. Terima kasih. Selamat.